Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Saudaraku muslimin muslimat rahimakumullah, di kesempatan yang berbahagia ini, di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, perkenankanlah saya memberikan penjelasan secara singkat tentang sirrul Quran atau rahasia Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran sebagai mukjizat sekaligus manhaj atau jalan hidup, pedoman hidup, ini menyimpan daya tarik yang begitu mengagumkan. Bahkan seorang pakar syair Quraisy, yakni Walid bin Al-Mughirah, sampai tidak kuasa memungkiri keindahan dari bahasa ayat-ayat Al-Quran. Orang-orang kafir pun seketika sujud ketika Nabi Muhammad SAW membacakan ayat dari surat As-Sajdah. Nah, akibat daya tarik yang begitu besar, maka orang-orang kafir Quraisy, bahkan orang kafir hingga akhir zaman nanti, berusaha untuk menghalangi orang untuk membaca Al-Quran. Ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Fussilat ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala alladzina kafaru la tasma'u li hadzal qur'ani walghaw fihi la'allakum taghlibun. Dan orang-orang yang kafir berkata, janganlah kamu mendengar dengan sungguh-sungguh akan Al-Quran ini, dan buatlah hiruk pikuk terhadapnya supaya kamu dapat mengalahkan mereka. Nah, pada ayat ini ada dua langkah yang digunakan oleh orang kafir dalam menghalangi daya tarik Al-Quran. Yang pertama adalah tidak mendengarkan Al-Quran dengan sungguh-sungguh atau hanya main-main saja. Yang kedua, membuat keributan atau membuat isu miring terhadap isi Al-Quran. Di sepanjang sejarah, dua cara ini adalah cara yang ampuh yang digunakan oleh orang kafir untuk menghalangi orang untuk mencintai, mempelajari dari isi Al-Quran. Kemudian ada beberapa langkah atau cara yang bisa kita lakukan dalam mengkaji dan mempelajari Al-Quran agar kita bisa merasakan keindahan, kita bisa merasakan karomah, mukjizat dari isi Al-Quran tersebut. Cara apa itu? Saudaraku muslim muslimat rahimakumullah, cara yang pertama adalah bacalah Al-Quran dengan hati yang bersih. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonirrajim. Apabila kamu membaca Al-Qur'an, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 98. Membaca isti'adzah atau ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, atau memohon perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk adalah sebuah langkah jitu agar hati kita menjadi bersih. Karena ibarat cermin, selama kita tidak membersihkannya, maka cahaya Al-Quran tidak mampu dipantulkan secara sempurna. Nah, langkah pembersihan hati ini perlu dilakukan karena syaitan, baik dari kalangan jin ataupun manusia, akan senantiasa menghalang-halangi manusia untuk mendapatkan petunjuk dari Al-Quran dari berbagai arah. Ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 16-17, yang artinya iblis menjawab, karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka. Kemudian cara yang kedua adalah bacalah Al-Quran dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mengherankan jika pertama kali wahyu turun kepada Nabi Muhammad SAW, ayat yang pertama kali turun adalah surah Al-Alaq ayat 1-5. Di situ ada kalimat Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya, bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Jadi orang yang membaca Al-Quran bukan karena Allah, maka ia tidak akan mampu merasakan daya tarik dari isi Al-Quran tersebut. Dan tidak aneh, di setiap surah Al-Quran kecuali surah At-Taubah ini dimulai dengan bacaan basmalah. Tujuannya adalah apa? Tujuannya agar hati kita ketika membaca Al-Quran itu dipenuhi dengan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara yang ketiga, bacalah Al-Quran dengan penuh pemahaman. Orang yang ingin merasakan daya tarik dan isi Al-Quran harus memahami dari bahasa Al-Quran tersebut. Ini bisa kita lihat dari peristiwa masuk Islamnya Sayyiduna
Umar bin Khattab, yaitu ketika beliau membaca awal surah Toha, ya, yakni saya bacakan artinya, tidaklah aku menurunkan Al-Quran kepadamu supaya kamu menjadi celaka. Ini sebelumnya beliau sangat membenci Islam. Akan tetapi ketika beliau membersihkan hatinya dari kebencian dan disertai dengan pemahaman, maka ketika membaca surat Toha tersebut, daya tarik Al-Quran bisa mengguncang, meluruhkan isi hati dari Sayyidina Umar. Sehingga Sayyidina Umar pun mengucapkan syahadat di depan Nabi Muhammad SAW. Nah ini. Cara yang keempat adalah bacalah Al-Quran disertai dengan pemikiran dan penelitian. Dengan sangat indah Al-Quran menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Quran Surah Ali Imran ayat 190. Orang yang membaca Al-Quran disertai pemikiran dan penelitian akan mampu merasakan daya tarik dari isi Al-Quran tersebut. Maka tidak aneh banyak ilmuwan di masa lampau dan masa kini ketika dia mempelajari secara serius, meneliti secara serius tentang isi Al-Quran, maka hatinya terbuka, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia memeluk Islam. Salah satu contohnya adalah Dr. Maurice Bucaille. Ini warga atau berkebangsaan Prancis. Dia seorang dokter meneliti jasad atau mumi dari Raja Fir'aun. Sekaligus dia mempelajari Al-Quran. Karena di Al-Quran telah disebutkan, diceritakan tentang Raja Fir'aun. Dia meneliti mumi tersebut, membandingkan, sembari mempelajari, memperdalam isi Al-Quran, meneliti isi Al-Quran. Akhirnya hati dia dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia memeluk Islam. Kemudian cara yang kelima adalah bacalah Al-Quran disertai dengan mengamalkannya. Dengan pengamalan, daya tarik dan isi Al-Quran akan dapat dirasakan. Al-Quran membuat sindiran terhadap orang yang diberi kitab tapi tidak mengamalkannya. Yakni dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 5. Artinya perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepadanya Taurat kemudian mereka tidak memikulnya adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Amatlah buruknya perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah itu, dan Allah tiada memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Akhirnya saudaraku muslimin muslimat rahimakumullah, agar kita dapat merasakan isi mukjizat, karomah, daya tarik Al-Quran itu sehingga Al-Quran bisa menjadi penghias dan penolong kita di dunia hingga akhirat nanti, maka ada 5 hal yang perlu dipersiapkan dalam mempelajari Al-Quran dan mengkaji Al-Quran tersebut. Yang pertama adalah hati yang bersih, kemudian yang kedua ikhlas karena Allah, yang ketiga disertai pemahaman, yang keempat diiringi perenungan dan pemikiran, dan yang kelima adalah amalkan isi Al-Quran tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Selamat menjalankan ibadah puasa. Wal-'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.